Mungkin orang banyak berpikir, mana lebih besar pemakaian internet, kabel bawah laut atau satelit? Ada yang bisa tahu? Jadi bukan dari satelit, seperti yang dikata Elon Musk itu kan, baru-baru ini Starlink, itu hanya 1%. Nah, dari situ sebenarnya ada satu rahasia yang disembunyikan. Kan begitu. Banyak orang menyangka bahwa internet itu sumbernya dari satelit, padahal itu 99% dari kabel bawah laut. Dan perusahaan tempat saya bekerja itu perusahaan yang terkemuka, terlama dan tercanggih untuk membuat kabel bawah laut. Oke, nanti kita masuk ke bagian apanya. Nah, berdasarkan pengalaman saya di tempat bekerja, terus entah bagaimana saya sakit setelah pulang dari sana, saraf terjepit, dan saya tidak bisa bekerja lagi, lumpuh separuh lumpuh, datang perusahaan harus dioperasi. Jadi saya nggak mau, karena katanya 50% berhasil, 50% gagal. Lebih bagus saya pulang ke Medan. Memang tempat saya bekerja itu di Jakarta, pulanglah saya ke Medan, udah nggak kerja lagi. Ya saya nggak merasa marah sama Tuhan, nggak, karena memang waktu di GKPB kita sudah cukup dalam belajar DK dan HB, jadi kita sangat mengerti bahwa Tuhan itu melakukan sesuatu terhadap diri kita pasti yang terbaik. Dan saya percaya, saya berdiri sekarang di sini, mungkin inilah tujuan Tuhan yang sebenarnya untuk hidup saya, berdasarkan pengalaman yang sudah saya dapatkan. Jadi saya sudah pernah juga menjadi manajer teknik, jadi saya background pendidikan yang saya kuasai di bidang elektrik, sipil, programmer, bahkan mendesain mesin. Nah, itu semua udah saya pahami begitulah. Dan puji Tuhan lah, saya masih tetap sehat, bisa berdiri di tempat ini, dan saya bersyukur. Dan juga saya sudah kenal lama sama Pak Arwan waktu GKPB pertama kali di Medan tahun 93 itu Pak ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi kita bisa memulai seminar kita ini. Ya, saya sebenarnya merasa begini, kenapa ya kok banyak yang nggak tahu gitu. Ada itu pun di YouTube ataupun di apa, itu di take down. Jadi berita yang ada di YouTube, media sosial media yang sekarang ini paling digemar orang, YouTube, termasuk juga WA, Instagram, TikTok, itu terkadang kalau berita kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan itu di take down. Artinya tidak dikasih muncul. Karena mereka yang menguasai tadi kan, 99% kabel itu ada di tangan mereka. Jadi kita bisa mulai ya seminar kita ini ya. Oke, ini memanfaatkan serta mewaspadai agenda teknologi akhir zaman ya. Nah, di era digital yang semakin maju, teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dari kemudahan komunikasi hingga inovasi medis. Dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri. Namun, di balik kemajuan itu terdapat ancaman yang serius dan tersembunyi yang dapat mengancam iman kita kepada keselamatan saat terjadi pengangkatan rapture. Kenapa begitu? Karena hanya satu cara, secara massal manusia akan melakukan pemberontakan, yaitu lewat teknologi. Itu bisa dipastikan, tidak ada cara lain lagi. Karena kalau seorang melakukan kesalahan itu personal pribadi, itu bisa secara pribadi. Tapi kalau dia secara massal, dia harus menggunakan teknologi. Nah, di sini saya mencoba memetakan keadaan itu. Kita akan melihat, ini ada 3 bagian merah, inilah yang menjadi konsentrasi penting kita, yaitu dan apanya, zaman Nuh inilah yang menjadi gambaran nanti akan rapture. Alkitab berkata bahwa rapture itu persis seperti zaman Nuh. Nah, ini sini adalah menara Babel dan Nimrod. Itu kitab Kejadian 11:4-9.
Di sini 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 keadaan manusia di akhir zaman. Nanti di sini adalah masanya antikris, ini ada di kitab Wahyu bagian ini. Nah, sebelum kita melangkah ke teknologi, kita harus memahami dulu bahwa Allah itu maha hadir, memenuhi langit dan bumi seperti yang tertulis di dalam Yeremia 23 ayat 24. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Artinya, mungkin banyak orang lupa bahwa semua yang ada sekarang ini itu dipenuhi oleh Roh Allah. Tuhan memenuhi langit dan bumi gitu. Lantas, itulah makanya Allah maha hadir. Allah maha tahu dan maha kuasa. Saya kira bapak-bapak yang di sini lebih paham karena itu di bidang orang bapak, bukan saya untuk mengajar ya. Tapi inilah iman yang saya rasakan, keyakinan saya seperti ini. Nah, kemudian iblis tadi jatuh ke bumi. Kan begitu? Nah, iblis itu tidak memenuhi langit dan bumi. Nah, tapi dia ingin seperti Allah tadi. Dia ingin maha hadir, dia ingin maha tahu, dia ingin jadi maha kuasa. Nah, jadi keabsolutan Allah itu ingin ditiru oleh iblis. Supaya apa? Karena kalau dia memenuhi langit dan bumi, kalau dia dia maha tahu, dia berkuasa, tentu dia bisa mengambil alih manusia. Iman manusia seperti yang dia lakukan pada saat Adam dan Hawa. Nah, di sini bagaimana kejadian Adam dan Hawa. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan atau kamu raba buah itu, nanti kamu mati. Lantas si iblis berkata, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi artinya buah itu akan membuat manusia itu mengerti yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa mengambil sikap percaya dan mengikuti godaan si iblis karena ingin menjadi seperti Allah. Jadi manusia itu digoda si iblis untuk mendapatkan buah tersebut sehingga dia melanggar perintah Allah. Padahal iblisnya sendiri sebenarnya ingin menjadi Allah, kan begitu. Nah, di kitab Kejadian berfirman Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan jahat. Maka sekarang jangan sampai yang mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga hidup untuk selama-lamanya. Nah, manusia setelah makan ini dia tahu yang baik dan yang jahat. Hanya saja keinginan jahat lebih besar. Ini kan baik lebih kecil daripada yang jahat. Artinya manusia itu sudah dikatakan Allah, segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, sejak saat itu terjadi permusuhan antara ular dan manusia hingga akhir zaman. Di Kejadian 3 ayat 15 dan di Wahyu 12 ayat 7. Nah, kita tadi waktu Adam dan Hawa, kemudian kita melihat kejadian di zaman Nimrod. Di zaman Nimrod, semua satu bangsa, satu bahasa. Mereka mendirikan kota menara dengan puncak sampai ke langit. Pernah nggak kita melihat ada kemiripan mendirikan kota dan menara puncak? Ini sedang terjadi di zaman kita. Yang dikatakan dengan mendirikan kota-kota. Bisa di tracing, dicari di Google.
apa namanya agenda pembangunan smart city kota Siantar. Semua seluruh Indonesia sekarang akan membangun smart city, seluruh dunia. Menara-menaranya adalah tower-tower. Jadi ini yang dilakukan di zaman ini, di zaman Nimrod ini, mereka lakukan saat ini juga sekarang, tanpa kita sadari kalau kita tidak dapat pengilhaman dari Tuhan, pemberitahuan wahyu, istilahnya begini, kita mendapatkan informasi dari Tuhan ini yang sedang terjadi. Makanya saya terbeban untuk memberitahukan ini. Nah, pada saat kejadian ini, Allah melihat dan mengacaukan bahasa mereka. Jadi berbagai bahasa dan mereka diserahkan ke seluruh bumi. Nah, sehingga mereka berhenti mendirikan kota menara. Nah, saat ini roh yang menggerakkan hati manusia ini sudah memiliki satu bahasa kembali. Pernah nggak Bapak lihat kalau seseorang berkomunikasi, satu dari luar negeri, dia bahasa Inggris, satu orang Indonesia, tanpa perlu diterjemahkan bisa, saya ngomong bahasa Indonesia, dia ngomong bahasa Inggris, yang nyampe ke dia bahasa Inggris, yang nyampe ke saya bahasa Indonesia. Itulah yang dikatakan bahwa kejadian ini, karena ada tertulis di setelah kejadian ini ada ayat mengatakan mereka sejak saat ini mereka bisa membuat apa saja. Artinya kalau bahasanya tidak dikacaukan, kembali manusia itu akan bisa membuat apa saja. Makanya sampai sekarang ini semua teknologi itu sudah mampu membuat apa saja. Next, Pak. Nah, di sini saya mencoba membongkar bagaimana sebenarnya si ular tua itu sekarang berada. Si ular tua itu sekarang sudah jelas-jelas Alkitab identifikasi ular tua adalah iblis atau setan. Iblis, ular tua, kita bisa dilihat di logo WHO. Saya tidak takut kalau seandainya pun ada WHO mau diviralkan, ya saya tidak takut. Karena Allah memenuhi langit dan bumi. Masih otoritas Tuhan. Orang kudus belum diangkat, kan begitu. Nah, ini ada simbol ular. Simbol ular ini nanti kita jelaskan di slide-slide berikutnya. Kemudian di bidang farmasi ada simbol ular. Nah, ini nanti ada kitab Wahyu yang menjelaskan ini. Untuk lebih dalam nanti mungkin Pak Jogi bisa mengapakan masalah firman ini secara eskatologinya. Nah, kemudian ini mungkin Bapak belum pernah dengar. Banyak ini yang nggak dengar. Pernah nggak dengar Bapak piton? Ada yang tahu nggak ular piton, Pak? Ada. Nah, piton itu apa? Ular terbesar di dunia. Kalau dengan jenis paling besarnya anaconda, kan? Nah, ular inilah piton. Sifat piton ini memangsa lawannya bagaimana? Bukan dipatok, Pak. Dililit. Artinya diikat. Nah, kenapa saya bilang diikat? Dan kenapa juga mereka harus pakai nama piton? Jadi piton yang si iblis ular tua ini, dia bergerak ke segala arah dengan satu simbol, ular tua. Kenapa dia harus menggunakan ular tua? Karena Alkitab mengidentifikasi bahwa dia iblis, Satan itu dalam bentuk ular tua. Sebenarnya kan di alam roh, waktu iblis itu kan si Adam dan si Hawa itu bukan ular dia, tapi simboliknya si setan itu adalah ular. Nah, bagaimana sekarang dunia ini begitu sangat percepatan teknologi? Kenapa? Sesuai dengan kitab Daniel, bahwa nanti suatu saat manusia akan semakin canggih berpikir, ada satu syaratnya, dia harus ikutin apa yang tertulis di Alkitab. Simbolnya si iblis siapa? Ular. Makanya dia harus menggunakan itu
supaya Allah mengizinkan itu tergenapi. Nah, di sini kan piton. Nah, ini ada piton, Bapak mungkin nggak ngerti ya ini artinya ya. Piton yang di sini ini adalah artinya bahasa pemrograman komputer. Nah, jadi Python ini kenapa dia menggunakan bahasa? Kenapa harus bahasa? Kenapa harus kata-kata? Karena dia ingin seperti Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu kan kata-kata, tulisan teks. Dia pun tulisan teks. Nah, di semua handphone atau semua teknologi sekarang bahasa ini sudah ada. Sudah ada ini bahasa ini. Nanti kita bongkar lagi lebih dalam bagaimana cara dia bekerja. Nah, di Wahyu 12 ayat 9, dan naga besar itu sumber tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Nah, ini pemetaan bisa dibilang macam skematik bagaimana si ular tua itu ingin mencapai kedudukan seperti Allah, Maha Hadir, Maha Tahu dan Maha Kuasa. Nah, si ular tua pernah juga membuat rencana membangun menara Babelunya, tapi digagalkan Tuhan karena diserahkan ke seluruh bumi, bahasanya dibikin berbagai-bagai bahasa. Kemudian bagaimana dia untuk mencapai Maha Hadir? Dia membangun jaringan internet. Nah, kenapa dibilang Maha Hadir? Jaringan internet, dengan adanya internet, mungkin dulu orang kalau meminta mendoain anaknya di perantauan atau apa, mungkin dia minta Tuhan kan, berdoa dia sama Tuhan. Kalau sekarang enggak, aku telepon aja WA, mungkin video call. Itulah sepertinya dia Maha Hadir. Mungkin kalau dulu orang rindu sama anaknya di perantauan atau bagaimana, dia akan berdoa kepada Tuhan karena tidak ada telepon, tidak ada jaringan. Kalau sekarang tidak perlu Tuhan, tidak perlu dia berdoa. Kan begitu jadinya, dia cukup telepon. Nah, padahal dia tidak tahu di antara mereka itu ada sesuatu yang selalu mendengarkan. Nah, itulah dia membuatkan menjadi Maha Hadir. Dan dia supaya jadi tahu, dia memiliki namanya big data. Big data ini jadi semua data-data kita yang ada sekarang di seluruh bumi ini disimpan ke dalam satu server namanya big data. Big data ini ada di cloud, ada di Silicon Valley. Silicon Valley itu California. Oh ya, belum saya jelaskan tadi ya. Saya tahu ada Silicon Valley California. Saat ini saya juga Google Local Guider level 7. Artinya saya mengikuti perkembangan Google. Kenapa saya ikuti? Karena saya ingin tahu apa strategi mereka lagi untuk menyesatkan manusia. Nah, jadi saya tahu persis bahwa big data ini ada di California, di Silicon Valley namanya. Nah, supaya dia mempunyai kekuasaan, dia menggunakan antikristus. Ini saat ini sudah ada. Antikristus memang kan Alkitab berkata antikristus sudah ada. Tapi si antikris yang tunggal belum menyatakan diri. Karena belum diangkat orang kudus. Nah, jadi ini yang ketiga ini sudah ada. Nah, tapi ini saya yakin dia nggak akan sampai dibiarkan Tuhan terjadi nih. Makanya ada rapture kan, makanya tapi dia inilah cita-citanya. Nah, mungkin dia dikasih saat waktu, itulah yang antikris berkuasa penuh. Disinilah dia sudah Maha Hadir, Maha Tahu dan Maha Kuasa. Tentu untuk bisa melakukan ini pasti dibutuhkan teknologi. Jadi sudah jelas penggenapan kitab Wahyu itu adalah menggunakan teknologi. Nah,
Di sini cakupan ini adalah hasil bukan pemikiran saya nih. Ini hasil memang inilah yang mereka gunakan sekarang ini, bahwa cakupan global kabel fiber optik bawah laut panjang total lebih dari 1,2 juta kilometer kabel laut akan menghubungi benua dan negara di seluruh dunia. Itu datanya ada di straightreceipt.com. Lalu lintas data sekitar 99% itu dari lalu lintas data itu termasuk internet, panggilan telepon dan layanan cloud ditransmisikan melalui kabel bawah laut. Jadi kabel bawah laut itu 99%. Internet satelit hanya 1%. Jadi kayak Starlink itu antenanya itu ada di udara, tapi dia harus membutuhkan kabel bawah laut, itu namanya base station. Base station itu semacam tower. Jadi tanpa ada tower, dia tidak punya kekuatan untuk menangkap atau mengirim sinyal internet. Jadi tetap juga 99% internet dihubungkan oleh kabel bawah laut. Nah, ini adalah timeline pemasangan jaringan internet bawah laut. Jadi di tahun 1980 sampai 1900 mereka melakukan pemasangan kabel, digantikan oleh kabel fiber optik. Kemudian tahun 2010 ekspansi besar-besaran jaringan kabel fiber optik untuk mendukung pertumbuhan internet global. Nah, di tahun 2015 hampir 100% kabel bawah laut sudah terpasang di seluruh dunia. Makanya di tahun April 2020 pengumuman COVID 2020 merata seluruh dunia. Karena internetnya sudah terhubung. Artinya si antikris tadi yang digerakkan oleh si naga tadi, maksudnya bukan marga si naga ya, si ular tua tadi. Nah, jadi dia sudah menguasai nih, sudah dikuasainya informasi. Dengan satu tombol dia katakan COVID, pengumuman COVID, seluruh dunia ketakutan. Kenapa? Karena dia dikuasai teknologinya. Nah, jadi dia seperti apa tadi yang saya bilang, maha hadir, hampir maha hadir. Begitu dia informasikan COVID, semua orang percaya. Saya ingat betul itu waktu Pak Arwan dari Sumatera Utara pertama kali ada Pak Dokter Tambunan ya, itu di Jalan Martin yang meninggal ya. Itu saya kenal itu dokter itu, bapak satu baru pulang dari Israel waktu itu ya. Jadi berita itu sebenarnya Tuhan bicara sama saya, itu tidak ada. COVID itu tidak ada. Tapi propaganda ketakutan itu karena mereka udah kuasain ini. Mereka sudah kuasai media mainstream. Sama kalau ada yang di sini pernah dengar Jenderal Dharma Pondrekun, calon gubernur DKI, beliau ahli di bidang sandi. Kalau saya langsung di kabelnya, saya di atas kapal itu saya berdiri. Saya pijak itu kapal itu yang membawa kabel bawah laut. Jadi saya tahu persis rencana mereka ini kemana sebenarnya. Rencana mereka tidak lain ingin mengontrol aktivitas manusia dan membuat manusia meninggalkan Tuhan. Kenapa? Anak-anak sekarang lebih percaya Google, ChatGPT, AI daripada bertanya sama orang tua. Komunikasi, kalau kita dulu makan di meja makan, berkumpul, anak-anak tidak pegang HP, kita mendengarkan orang tua, kau begini-begini, kau begini. Kalau sekarang anak megang handphone, diambil nasinya, pergi dia ke tempat lain. Tidak ada komunikasi. Komunikasi diambil alih oleh si Piton tadi. Piton itu nyata, Pak. Dia kan iblis itu kan roh. Dia bisa mempengaruhi orang sehingga cara berpikir orang seperti cara berpikir keinginan dia, manusia digunakannya. Karena kan sebenarnya kalau iblis kan tidak punya kuasa perkataan iblis.
Yang punya kuasa adalah perkataan manusia. Makanya dibilang, kalau kau manusia, dari lidahmu, kalau kau katakan kematian, akan kematian. Kalau katakan kehidupan, akan kehidupan. Jadi iblis menggunakan tadi buah pengetahuan baik dan jahat yang dimakan manusia tadi, sehingga dia mengarahkan manusia ke arah yang jahat. Karena manusia punya kuasa dalam perkataannya. Nah, manusia tersebut menciptakan suatu program komputer namanya Python. Nah, itu ciptaan manusia, tapi kenapa harus Python? Berarti kan ada indikasi si ular tua tadi di dalam teknologi. Sebentar Pak, saya minum dulu ya. Agak panjang ini. Oh ya. Atau udah apalah sambil udah ngomong dulu, entah mau apa. Bisa. Ya, mohon tetap pasang sipirnya. Terkesan memang membosankan, tetapi karena memang penyampaian materi ini harus secara detail dan tuntas. Oleh sebab itu kita hanya dikatakan untuk boleh sabar pelan-pelan. Yang kedua, materi ini mungkin baru kali ini, sebagian dari kita baru kali ini dengan materi yang seperti ini. Mungkin sudah pernah juga dengar di TikTok atau YouTube apapun, pakainya berbeda, ya. Tapi kalau untuk masuk ke dalam detail teknologi, ya mungkin saya tidak berani juga mengukur bahwa mungkin baru kali ini poinnya apa, masih perlu otak kita proses penyesuaian menyerap informasinya complicated dan juga istilah-istilah yang benar-benar asing di telinga kita. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, karena di kita ada Roh Kudus akan tolong kita untuk memahami secara akurat dan presisi yang sebenarnya. Tetap semangat. Oke, kita lanjutkan. Jadi mengenai jaringan internet ini sudah dikuasai oleh dunia itu lewat kabel bawah laut. Jadi 2020 sampai 2025 ini mereka kabel bawah laut itu. Jadi artinya begini sebenarnya. Antikris belum menyatakan diri, tapi elemen-elemen perangkat-perangkat maupun apapun yang mewujudkan pemerintahan antikris sudah ada sekarang ini. Mereka sudah ready, mereka sudah siap. Hanya Tuhan masih menahan. Dan itu kita tidak tahu kapan terjadi. Tapi mereka ingin membuat rencana mereka itu di tahun 2030. Makanya ada agenda United Nations 2030. Nah, ini ilustrasi, bukan ilustrasi, sebenarnya ini yang terjadi. Gambar ini yang ilustrasi, tapi kenyataan realnya saat seseorang menonton di smartphone-nya, yang menjalankan tampilan di layar adalah Python. Python ini bahasa Python yang bekerja di balik layar dan menyimpan pilihan-pilihan pengguna sehingga terbentuk suatu algoritma yang sesuai dengan topik yang diinginkan si pengguna. Kemudian tanpa dipilih oleh si pengguna, secara otomatis akan menampilkan topik yang menjadi favorit si pengguna. Artinya begini, pernah nggak waktu Bapak dan Ibu membuka suatu video, contoh misalnya ibu-ibu, ini masakannya enak ini, dibuka satu kali, dua kali, besok-besok ibu buka handphone, dia akan menampilkan menu masakan kembali. Siapa di situ kalau menurut itu yang bekerja? Kenapa bisa seperti itu? Itulah sistem namanya algoritma. Jadi algoritma ini dikelola oleh si Python. Sama seperti si ular tua tadi yang waktu menggoda Adam dan Hawa, dia tahu kalau keinginan Adam dan Hawa dipenuhinya. Sama seperti di Python ini.
Waktu kita menggunakan handphone, kita lihat itu menu-menunya. Jadi contoh, makanya kalau kita membuka sesuatu yang jahat di handphone itu, yang jahat keluar terus. Tapi kalau kita suka nonton khotbah, kasih khotbah yang muncul terus, benar nggak? Nah, itulah namanya algoritma. Ini sebenarnya sangat teknis, tapi ini reality. Nah, bahwa si Python ini yang membuat algoritma ini terbentuk, dia begini, si Python hanya sebagai sarana membuat keinginan manusia itu dipenuhi semuanya. Jadi artinya, dengan adanya bahasa Python ini, semua keinginan manusia akan dia kabulkan, melebihi Tuhan. Percaya nggak kalau sekarang ini sudah ada teknologi yang membuat daging percis seperti daging nyata. Itu sudah ada teknologinya. Itu menggunakan bahasa Python. Makanya kita kembalikan kepada zaman Babel, mereka satu bahasa sehingga semua bisa terjadi. Sekarang udah satu bahasa Python. Nah, bila ini terus dilakukan terus, apa yang akan terjadi? Manusia ini akan selalu terikat dengan teknologi tadi. Makanya efek paling banyak sekarang ini yang terkena adalah anak-anak Gen Z, Gen Alpha. Jadi bukan saya mengajari hamba-hamba Tuhan di sini. Ya, mungkin setelah seminar ini tolonglah anak-anak itu diberikan pengetahuan seperti ini, dikumpulkan supaya mereka jangan sampai terlewat interaksi dia terhadap handphone atau internet lebih banyak daripada dia baca firman Tuhan, daripada dia berkumpul. Makanya akhir zaman itu gereja paling efektif adalah gereja mula-mula, gereja sel. Jadi artinya kita berkumpul tanpa menggunakan komunikasi daripada teknologi. Itulah gunanya gereja sel, karena kalau 10 orang berkumpul berdoa sama, pasti telinganya bisa dengar saling maaf. Tapi kalau gereja yang bentuk besar gini, itu akan ditinggali Tuhan. Roh Tuhan tidak akan ada itu nanti. Kenapa? Karena dia akan menggunakan teknologi. Jadi artinya ada bias. Seperti kita ini sekarang ini kan, saya berkata ini, memang lihat teknologi, tapi wajah saya masih nampak kan? Nah, itu akan nanti semakin lama semakin bias. Jadi dibutuhkan kayak berupa sel-sel grup. Itulah salah satu mengantisipasi bagaimana nanti kita menghindari teknologi itu menyerap ke dalam diri kita. Nah, jadi manusia mengetahui baik dan jahat. Ular adalah binatang paling cerdik yang akan selalu memanfaatkan pengetahuan jahat dari manusia, karena manusia itu selalu pemikirannya ingin berbuat jahat. Itu diketahui si ular tua tadi, si Python ini. Dan itu bila terus menerus, manusia tadi akan menjadi manusia yang murtad. Nah, ini adalah skematik daripada proses bagaimana peranan si Python ini. Ini Python, ini ada gambar ular ya. Nah, ini ada pengguna A, handphone, pengguna B. Nah, si pengguna A melakukan panggilan. Nah, masuk ke server induk. Nah, ada privasi relay yang dikelola oleh si Python tadi. Sehingga panggilan ini diterima oleh pengguna B. Nah, pengguna B memberikan pembelajaran mesin, pengolahan jaringan, kemudian semua percakapan atau pembanding dimasukkan ke dalam catatan, dimasukkan ke dalam big data tadi. Nah, baru dirute. Nah, kemudian dianalisis, dikirim paket audio dan data, sehingga ini bisa berkomunikasi dengan jarak jauh tanpa batas. Betul nggak Pak? Tanpa batas nggak tadi? Sepertinya jadi maha hadir kan dia kan? Nah, satu di Amerika, satu di Indonesia udah bisa melakukan ini kan? Nah, itulah teknologi sekarang menyediakan seakan-akan nggak perlu Tuhan lagi. Kan begitu? Nggak perlu Tuhan lagi. Kenapa? Udah canggih semua kok. Kan gitu. Ah, kita khawatir. Ah, cukup aja kita telepon. Kemana? Gini-gini. Udah. Kemudahan yang sifatnya adalah bias daripada Allah, kemahadiran Allah yang sebenarnya. Nah, di 2 Timotius 3 ayat 1-5, ketahuilah bahwa
pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa sukar. Ini tentang kehidupan manusia di akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka baik. Jadi artinya di sini semua firman ini menyatakan bahwa inilah kehidupan akhir zaman, dan ini digenapi lewat apa? Teknologi tadi. Di sini dikatakan manusia mencintai dirinya sendiri. Kita kembali kepada handphone tadi. Jadi kalau dulu kita pakai cermin, kita lihat pakai cermin, yang nampak siapa? Diri kita. Kalau sekarang kita lihat handphone, handphone itu diri kita, kembaran diri kita. Betul nggak, Pak? Karena handphone ini data kita di sana, kawan-kawan kita di situ, semua kebutuhan kita ada di situ. Kita butuh hiburan ada di situ. Artinya si Piton tadi menjadikan suatu ikatan yang kuat sehingga terbentuklah suatu algoritma tadi bahwa manusia itu tidak peduli tanpa orang lain bisa, karena handphone ini bisa menyediakan semua yang dibutuhkan. Nah, contoh kalau dulu orang perlu masak, sekarang nggak perlu masak selalu uang. Kalau dia kerja dia nggak perlu uang, malah dia pakai digital cash, pakai transfer TF namanya kan. Nah artinya dengan ada teknologi bisa orang tinggal di satu tempat tanpa berhubungan sama orang lain kalau dia punya handphone yang terhubung secara online, uangnya, pekerjaannya, gajinya, dia tinggal telepon aja, datang makanan. Nah itu memang kelihatannya mudah, tapi itu sebenarnya adalah suatu cara mengalihkan keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita lihat apa sebenarnya algoritma. Algoritma itu ini tentang bagaimana misalnya handphone ini kita punya. Kenapa kita punya? Kan ada face recognition namanya, wajah atau sidik jari. Kan begitu? Nah, ini ada perintahnya di sini. Nah, proses perintah ini adalah flowchart perintah. Di sini dikatakan dimulai. Nah, setelah dimulai, aktifkan kamera depan. Kan begitu. Ini perintah ini yang dilakukan oleh si Piton sebagian. Nah, kemudian deteksi wajah. Bila tidak, dikunci layarnya. Kan begitu. Kemudian masuk ke proses identifikasi user. Kalau ya, tampil wajahnya, oke, cocok. Apakah ada hal favorit yang aktif? Kalau tidak, balik ke atas kunci. Kalau ada, nah, sesuaikan pengaturan tema favorit, playlist favorit, shortcut aplikasi favorit. Jadi, artinya kalau tindakan ini dilakukan terus-menerus akan terbentuk algoritmanya ini yang kuning. Nah, yang bentuk itu adalah peranan si Piton tadi, dan di belakang layar ini yang terjadi ini sebenarnya bahasa coding namanya, coding komputer Piton. Tapi ini adalah bahasa. Bahasa itu adalah semacam teks. Nah artinya kalau saya melihatnya inilah kalau Tuhan kan firman Tuhan gitu kan, perkataan Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu berkuasa, dia pun berkuasa kata-katanya ini sehingga terjadi eksekusi kan, dilakukan kan, tetap kita ngomong gini terjadi kan. Nah sepertinya dia punya kuasa kan, tapi hanya lewat teknologi. Itulah dia yang dia inginkan sekarang ini, dia jadi berkuasa lewat teknologi. Dengan Piton atau teknologi lainnya, manusia memang seperti menciptakan dunia baru. Mirip seperti Tuhan menciptakan dunia. Kenapa? Manusia menciptakan program, aplikasi, sistem, bahkan kecerdasan buatan dari ketiadaan, hanya dari ide dan logika. Nah sekarang ini kita bisa membuat di ChatGPT, kita bisa mengatakan seperti di ChatGPT, gambarkan seperti ini. Dia gambar. Padahal kita hanya ngomong gambarkan. Dia gambar, keluar gambarnya. Ada yang udah pernah tahu itu Pak? Tolong diangkat tangan yang udah pernah menggunakan ChatGPT. Gitu banyak ya kan? Jadi ChatGPT itu sudah sampai ke sana. Nah, manusia mengatur hukum di dalam dunia itu.
kapan bergerak, bagaimana berpikir, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi seluruh pemerintahan dunia ini termasuk Indonesia sedang mengaktifkan digitalisasi. Digitalisasi artinya semua termasuk juga nanti undang-undang. Undang-undang suatu negara itu akan dibuat menjadi digital dan itu dimasukkan ke jadi algoritma. Jadi nanti kehidupan kita ini akan dikontrol oleh robot dan dia memantau kita melihat berdasarkan undang-undang. Misalnya dilarang lewat dari sini, nanti yang mengeksekusi adalah robot. Seperti itu nantinya dengan bahasa Python tadi. Nah, manusia memberi kehidupan buatan kepada benda mati. Contoh robot, virtual assistant, AGI, Artificial General Intelligence. Nah, AGI ini mempunyai IQ sekitar hampir 400 IQ-nya kalau nggak salah. Nah, manusia menciptakan makhluk digital yang bisa belajar dan membuat keputusan, bahkan membangkang. Jadi dengan adanya bahasa Python ini, manusia seakan tidak butuh Tuhan. Karena dia mampu berbuat apa aja. Bahasa Python ini kalau dikuasai benar-benar. Makanya waktu itu pernah Jokowi berkata, suatu negara kalau ingin berkuasa harus menguasai apa katanya? AI kan? Nah, tapi itu dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa yang dikatakan AI itu ya Python ini yang bekerja. Si Python ini sebenarnya di AI tadi, si Python ini dia yang bekerja. Oke, masuk kita ke berikutnya. Nah, jadi manusia itu cenderung membuat kejahatan. Ditambah dengan bahasa Python akan terjadilah pemberontakan terhadap Tuhan. Jadi secara perlahan tapi manusia semakin sering berkomunikasi dengan si luar tua yang bekerja di balik layar, di mana Python adalah bahasa. Jadi banyak orang menganggap nggak adanya pengaruhnya ini memang banyak yang bilang, saya dengar itu kan ciptaan manusia, diizinkan Tuhan itu terjadi karena dia melihat di depan. Tapi kalau saya seorang teknik, orang teknik itu selalu bekerja kepada di belakang layar untuk melihat urutannya secara detail. Kenapa mungkin Tuhan pakai saya karena saya orang teknik begitu kan untuk mengungkapkan ini. Jadi begini, mata seorang teknik itu dia tidak melihat di tampilan depan, tidak melihat luar, tapi dia melihat ke dalam apa yang terjadi. Nah, begitulah sekarang ini orang melihat handphone tampilan luar, padahal di situ benar-benar itu adalah peranan si iblis tua tadi, si Python itu dia. Oke, kita masuk ini. Nah, kita masuk semakin mengarah ke detailnya nih. Semakin kita mengarah ke detailnya. Tadi kita sudah di sesi sebelumnya kita sudah berbicara tentang bagaimana Allah mengisi langit dan bumi, bagaimana juga iblis ingin mengambil alih posisi Allah. Bapak Ibu saudara, dipersilakan sementara materi disampaikan, dipersilakan membuat catatan pertanyaan. Jadi tinggal catat nanti bisa lupa. Bagaimana yang kurang nanti kalau dibiarin nanti lupa ya. Jadi tetap buat catatan. Oke, terima kasih lanjutkan. Oke. Jadi saya sangat senang sekali bahwa API Simalungun membuat acara ini karena saya tahu bahwa API itu adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi artinya mungkin Tuhan membuka jalan ini karena saya punya kerinduan kalau jemaat itu bisa tahu tentang keadaan sekarang ini sehingga lewat hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan, domba-domba Tuhan, bukan domba-dombanya hamba Tuhan itu ya, domba-dombanya Tuhan yang dipercayakan kepada hamba Tuhan. Sekarang banyak Tuhan menganggap domba-domba itu domba-dombanya, padahal itu adalah domba-dombaku kata Tuhan. Makanya Tuhan berkata kepada Petrus 3 kali mengingatkan si Petrus bahwa itu sangat penting penggembalaan itu. Nah, jadi saya sangat rindu dengan informasi ini. Hamba Tuhan
nggak apa-apa kalau mau diundang kami lagi datang atau bagaimana terserah. Kalau kurang menginformasikan, informasi ini harus sampai ke anak-anak, khususnya anak-anak yang sekarang ini yang banyak tergoda terhadap teknologi. Nah, begitulah, karena rencana ini bukan sifatnya lokal, ini adalah global dan ini sedang terjadi. Nah, makanya grup kita membuat EWCM, emergency call, artinya sangat-sangat penting ini sekarang ini. Dan kita kayak ibaratkan lari, orang antikris siang malam bekerja nonstop. Tapi bagaimana dengan anak Tuhan? Apakah amanat agung dijalankan dengan benar? Apakah setelah amanat agung diberlakukan, orang Kristen yang menerima Yesus itu pada hari-hari terakhirnya dia tetap setia? Kan begitu. Nah, pengetahuan ini adalah menjaga anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan bisa bertahan pada saat masa kesukaran akan terjadi. Ini adalah satu gelombang masa kesukaran sedang terjadi. Salah satu buktinya, emas saat ini mencapai 2 juta lebih per gram. Nah, di sini sebenarnya ada permainan elit global. Kita bilanglah elit global atau pasukan-pasukan antikris yang menguasai teknologi, ingin mengarahkan seluruh manusia ini menggunakan blockchain cryptocurrency. Ada yang pernah dengar cryptocurrency? Jadi dengan dialihkannya keuangan kita ke sana, kita semakin terikat. Karena akar dari segala dosa adalah cinta uang. Cryptocurrency, mata uang digital yang berbentuknya blockchain, yang tidak butuh bank, dan itu real ditukar, bisa jadi uang, bisa membelanja. Tapi itu yang kerja tadi siapa? Si Titor kan. Makanya ada kemarin yang dapat apa itu Tantin Smart. Ada yang datang kemarin di Medan, ada Tantin Smart memberikan 100 US dollar kalau mendaftar gratis. Dia kasih gratis 100 US dollar, sekitar 15 juta kalau kita mendaftar. Banyak juga hamba bantuan di sana ikut mendaftar. Padahal itu Tantin itu adalah mata uang cryptocurrency, sehingga hamba bantuan menyerahkan data-data pribadinya, kemungkinan juga sidik jarinya atau retina matanya. Artinya dia ikut pesta anggurnya si apa tadi? Ya. Jadi kemungkinan dia akan menerima cawan murka Allah. Kenapa? Karena dia ikut ambil bagian. Nah, ada yang lagi tren saat ini namanya pernah dengar Worldcoin? Worldcoin adalah mata uang cryptocurrency yang diprakarsai oleh Sam Altman. Sam Altman ini adalah orang yang menciptakan AI. Kalau pernah lihat dengar ChatGPT, AI Sam Altman yang foundernya. Nah, Sam Altman ini dia memang, saya semakin yakin kalau dia itu sebenarnya bagian daripada antikris tadi. Nah, dia sekarang ada 14 juta penduduk dunia sudah mendaftar. Dia begini, di Jakarta ada 3 itu. Jadi kita cukup bawa handphone, KTP, kemudian datang ke lokasi. Jadi di lokasinya itu ada bulat kayak bola. Nah, dia ada kayak mata gitu. Kemudian kita dekatkan mata kita. Tring, itulah verifikasi bahwa akun itu punya kita. Jadi kita dikasih gratis 500.000 setiap bulan selama setahun tanpa melakukan apa-apa. Tujuannya kemana coba? Nah, seandainya informasi ini tidak sampai, ya saya bukan membatasi roh Tuhan berbicara ya, mengingatkan kita. Ini dari segi realitinya. Seandainya tidak diinformasikan seperti ini, mungkin Bapak udah terima. Kenapa? Gratis 500.000 tanpa melakukan apa-apa selama setahun. Dan itu
kapan aja kita ambil nyongnya. Setelah ada di dalam boleh. Banyak yang terlibat sekarang. Banyak yang terlibat itu. Dan akan ada lagi nanti penyesatan-penyesatan yang semakin besar. Makanya gaungkan hamba Tuhan bolehlah mulai dari setelah ini menggaungkan berita mengenai keterlibatan digitalisasi terhadap pemerintahan antikris. Jadi ini ya kita ke topik yang lebih sifatnya global tapi detail dan sangat alkitabiah. Nah, United Nation berdiri tahun 1945. United Nation ini PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di tahun 2015, internet tadi tahun berapa? 2015. Nah, jadi semuanya itu bukan satu kebetulan. Kalau itu kan kata orang kebetulan, tidak. Sebenarnya kita diatur juga di dalam dunia kerja ada namanya program jangka panjang, program jangka pendek. Pemerintah pun begitu. Program jangka pendek 5 tahun, program jangka panjang 10 tahun. Makanya 2020 klub dia program jangka panjang mereka diumumkanlah COVID. Ada apa dengan 2030? Ini kan jangka panjang dari 2020. Setelah COVID 2020 ada 2030 di depan kita. Ada apa dengan ini? Nah, kita sangat bersyukur dibukakan Tuhan sama kita. Inilah yang akan terjadi di 2030 berdasarkan firman Tuhan. Nah, mereka punya agenda di 2015 sama seperti tadi. Di 2015 mereka agendanya adalah COVID. Di 2015 mereka punya tujuan pembangunan berkelanjutan. Sustainable Development Goals. Jadi tujuan ini bukan saya buat-buat. Ini bisa di-download dari web resminya United Nations. 17 program kunci ini. Tapi 17 program kunci ini adalah casing. Luarnya. Ini setiap item 1, 2, 3, 4, 5 ini. Semuanya ini akan mengarah kepada masa sukar. Bila ini terlaksana, yang terjadi bukan kemakmuran, tapi masa sukar di menjelang sebelum kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena harus terjadi awal masa sukar. Nah, kenapa awal masa sukar? Kenapa harus ada sukar? Orang yang tadinya menerima Yesus percaya Yesus tidak tertolong, menggerutu sama Tuhan. Di mana kalau Tuhan kau nggak hadir? Itu yang mereka inginkan. Sehingga orang meninggalkan Tuhan, lari kepada teknologi. Jadi di sini kita berada di tahun 2025. Nah, target mereka 2030 kan gitu, leaving no one left behind. LNOB. Ini LNOB ini resmi. LNOB ini diumumkan mereka resmi. Ini bukan singkatan yang saya buat-buat, ini resmi. Kemudian kita sinkronkan, kita pakai kacamata firman Tuhan melihat keadaan ini. Kitab Wahyu mengatakan, Wahyu 13 ayat 16 sampai 10. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberikan tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, ini yang menjadi apanya nih? Dan tidak seorang pun yang dapat membeli, tidak seorang pun atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang atau bilangan namanya. Dari sini LNOB ini diadopsi dari firman Tuhan. Kenapa saya bilang diadopsi? Di sini dikatakan leaving no one behind, berarti tidak membiarkan seorang pun tertinggal. Nah, artinya tidak boleh satu orang pun yang tidak ikut rencana mereka. Itu pemaksaan namanya.
Kenapa? Tuhan kan kasih free will. Kalau kita mengartikan ini tentu ada sesuatu agenda yang memang benar-benar mereka umumkan. Nah, mereka sekarang ini mereka tinggal nunggu waktu aja kapan anak Tuhan Roh Kudus diangkat, mereka menyatakan diri. Kalau perangkatnya sudah ada sama mereka, makanya berani mereka umumkan 2030 dari sekarang hanya tinggal 5 tahun. Bagaimana dengan gereja-gereja? Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Bagaimana dengan hamba Tuhan? Apa nggak punya beban gitu? Saya terus terang merasa terbeban. Makanya saya di mana-mana berbicara ini mengenai ini. Gak peduli mau polisi mau siapapun. Kemarin saya di kantor polisi hilang handphone saya ini. Ini handphone saya di kantor polisi dicuri, hilang sampai ke pengadilan. Saya tidak keluar uang sepersen pun. Saya berani berkata sama Bapak polisi, nggak ada artinya dibandingkan pemerintah dunia. Biar Bapak tahu. Bapak aja kemana pun Bapak pergi nanti. Kalau saya mau, aku bilang, Bapak bisa kubunuh, aku bilang. Ya, kok ngomong gitu? Saya orang Google Pak, aku bilang. Saya mengerti. Bapak pegang HP, saya kirim drone ke Bapak, ditabrak drone Bapak, meledak Bapak. Nggak ada yang tahu. Begitulah kejamnya teknologi. Tapi kita bukan ke sana arahnya, mengingatkan bahwa kita sedang berada di masa-masa lembaran terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Karena perangkatnya sudah klop, mereka sudah klop, makanya mereka umumkan ini. Sebenarnya kita bisa tahu dari pengumuman mereka ini kan ini. Nah, ini adalah prinsip utama dari tujuan pembangunan berkelanjutan, menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang latar belakang, status ekonomi, gender, usia, di sini kan jelas besar, kaya, miskin, merdeka atau hamba, sama persis bunyinya. Jadi sebenarnya kan kitab Wahyu ini menerangkan akan ada suatu lembaga yang akan menggunakan ayat ini. Ini tahun berapa? 2015 ini keluar. Allah kita Maha Kuasa, Dia tahu apa yang akan terjadi. Kan benar? Jadi Tuhan sudah mengingatkan kita akan muncul suatu keadaan seperti ini. Inilah dia. Jadi mungkin bisa kembali ke apa namanya slide ini. 17 program sustainable ini. Iya. Jelaskan secara singkat satu persatu supaya kami ngerti ini. Jadi nggak hanya apa namanya permukaannya, tapi kami ingin tahu isi daripada ke-17 kota ini. Kalau ke-17 kota ini terlalu dalam, nanti ada poin-poin penting aja yang kita poin. Agenda vaksinasi sama agenda digital compact, digital ID, KTP digital. Karena ini kalau memang apa ya kita bikin seminar lagi lah. Lanjutan misalnya kan. Ini apa. Iya, nanti ada. Oke. Nah, ini tadi diadopsi dari firman Tuhan. Mereka artinya sebelum mereka membuat ini, Tuhan sudah mengingatkan. Nah, kemudian ada beberapa rahasia dan menjadi bukti kondisi saat ini menuju leaving no one behind. Kita melihat kitab Wahyu 14 ayat 15. Di sana kan ada tertulis bahwa binatang itu memberikan nyawa. Di sini kita bisa lihat ya. Nah, 430-an sebelum Masehi ada suatu teater Yunani kuno yang membuat tulisan Deus Ex Machina. Ini adalah bahasa Yunani. Deus Ex Machina ini artinya sebagai entitas mekanis yang bersifat ilahi atau penyelamat. Nah, ini adalah teater. Kemudian kita cari maknanya bahwa makna harfiah asal usul dalam bahasa Latin Deus Ex Machina berarti Deus sama dengan dewa atau keluar dari mesin. Mesin, konteks teater dan alat mekanis. Makna simbolis modern, mesin berarti teknologi atau kecerdasan buatan. Jadi di tahun 430-an sebelum Masehi sudah ada berbicara tentang dewa yang keluar dari mesin.
Di zaman kita berbicara tentang robot AGI, Artificial Intelligence, itu adalah semacam kalau dewa itu kan bisa melakukan apa saja, semacam mukjizat atau apa, itu sedang terjadi saat ini. Nah, ini adalah proses transformasi atau metaforanya Deus Ex Machina tadi. Di sini dia prosesnya ini menjadi dari dewa panggung menjadi bahasa Python. Nah, begitu dia. Nah, di sini panggung tadi, kemudian ada satu teater lagi yang grup teater ini namanya halus sekali ya, Flying Monthly. Nah, ini Flying Monthly Python. Nah, ini adalah grup teater yang bernama Flying Monthly Python yang menceritakan tentang sesuatu yang jenaka, ada suatu keadaan susah, sama seperti yang di sini tadi. Nah, di teater ini ditunjukkan dunia dalam keadaan kacau, tiba-tiba muncul sesuatu dari panggung, itu namanya Deus Ex Machina, dan menolong selesai semua masalah dalam sekejap. Nah, itu kan artinya sama dengan akan munculnya suatu keadaan di mana akan muncul seperti penolong, padahal dia adalah dewa. Nah, Deus Ex Machina ini kemudian berevolusi ke dalam kekuatan teknologi. Nah, itu setelah ditemukan oleh si Van Blusom ini yang tertarik dengan Python tadi, dengan teater tadi, dibuatlah namanya bahasa yang ditemukan itu adalah bahasa Python. Ini penciptanya Van Blusom ini, pencipta Kemudian Python tadi bisa melakukan membuat gambar secara otomatis, bahkan sekarang ini ada namanya yang chip diimplan di otak buatan si Elon Musk, itu semua dengan menggunakan bahasa Python. Nah, makanya Elon Musk padahal itu tadi kan kejadian 430 sebelum Masehi, tapi Elon Musk mengicaukan di Twitter tentang Deus Ex Machina. Nah, untuk ketiga kalinya tahun ini Elon Musk menciptakan frasa Latin samar Deus Ex Machina yang membuat banyak orang bertanya-tanya tentang maknanya. Ciutan terakhir pada 24 Juli hanya menyebutkan Deus Ex Machina tanpa konteks apapun itu. Ini mengikuti ciutan sebelumnya tentang istilah tersebut pada 17 Oktober 2022 dan 2023. Nah, jadi ini sebenarnya mereka yang sebelum tadi sudah semua punya perangkatnya, tapi mereka umumkan pelan-pelan. Cuma tidak menyatakan diri si antikrisnya. Nah, inilah transformasi Deus Ex Machina. Jadi banyak mungkin yang bertanya, kenapa bisa tiba-tiba ada AI, ada AGI? Itu bukan penemuan-penemuan biasa, itu di planning. Itu ada rencana, ada roh yang merasuk mereka untuk membuat itu terlaksana. Tadinya ini kan Deus Ex Machina itu adalah cerita fiksi. Kemudian ada Monthly Python tahun 1975, tahun 91 ditemukanlah bahasa Python tadi. Yang di awal kita bicarakan tadi Python, inilah dia munculnya tahun 91. 2010 muncullah AI, Artificial Intelligence. Nah, itu Artificial Intelligence itu lahir dari Deus Ex Machina. Dilakukan oleh bahasa Python. Nah, Deus Ex Machina, Artificial Intelligence. Nah, kemudian di tahun 2030 akan muncul nanti Artificial Super Intelligence. Ini punya IQ mungkin 4 ribuan. IQ-nya 4 ribuan. Artinya hampir menyamai Tuhan lah kalau istilahnya dari segi pengetahuannya dia. Dan itu adalah transformasi dari Deus Ex Machina. Deus Ex Machina inilah nanti yang dikatakan di dalam kitab Wahyu tersebut, patung itu bisa berbicara. Rahasianya di sini.
Jadi itu nggak ada lagi kandidat yang lebih mendekati daripada Deus Ex Machina tentang penggenapan kitab Wahyu yang dinyatakan patung itu bisa berbicara. Nah, patung itu bisa bicara, itulah nanti dia ASI, bukan AGI. ASI ini hanya satu. ASI ini hanya satu. Kalau AGI bisa banyak, ASI itu Artificial Super Intelligence. Jadi dia ini nanti terhubung ke Silicon Valley tadi, dia menggunakan quantum komputer yang ada di California, punya Google, kemudian dia mengetahui semua mapping dunia ini. Hanya satu yang belum 100% dia punya, belum semua manusia menerima tanda dia. Tapi sebagian sudah ada. Nah, ini Deus Ex Machina adalah kandidat paling memungkinkan untuk mengenapi kitab Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Dia punya kuasa, namanya super intelijen, dia bisa lihat. Jangankan nanti, sekarang ini aja antikris, kita bilang antikris lebih tahu dia mengenai diri kita daripada pasangan hidup kita. Kenapa saya bilang gitu? Setiap kita berinteraksi ke handphone, dia rekam semua. Mata kita, kebiasaan kita. Bahkan di tahun ini banyak perusahaan-perusahaan besar sedang menginvestasikan uangnya sampai triliunan dolar untuk satu teknologi baru handphone yang bisa menyensor keadaan hati kita. Dia tahu kita ada sensor, dia tahu keadaan hati kita. Banyak perusahaan berinvestasi ke sana. Ada videonya, dan itu videonya ya lagi viral di YouTube itu. Mereka investasi besar-besaran untuk satu teknologi, di mana teknologi itu bisa memberikan sensor apa yang ada dalam hati kita, bagaimana pikiran kita, hati kita. Dia tahu. Itulah canggihnya bagaimana kita dikejar-kejar. Hamba Tuhan kan gini. Mereka bergerak cepat, hamba Tuhan harus bergerak cepat lagi lah. Tekung dari selip kan gitu. Jangan sampai duluan dia tahu kan.